Halo teman-teman semua. Nah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang suhu dan kalor. Dan topik pembahasan kita kali ini yaitu asas Black. Kita akan mempelajari tentang pengertian asas Black dan menerapkan persamaan asas Black pada permasalahan sehari-hari. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan apa sih asas Black itu. Nih, asas Black yang dikemukakan oleh Bapak Joseph Black yaitu suatu prinsip dalam termodinamika yang berbunyi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu lebih rendah. Nah, pada asas Black berlaku 3 poin berikut. Yang pertama, jika dua buah benda dengan suhu yang berbeda dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan memberi kalornya kepada benda yang lebih dingin. Lalu yang kedua, jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Dan yang ketiga, benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Kita lihat gambar berikut. Di sebelah kiri ada air dingin dan di paling kanan ada air panas. Kita campurkan kedua air ini menjadi satu di tengah-tengah sini. Maka air yang bersuhu dingin akan menerima kalor dari air yang bersuhu panas ini. Nah, air yang bersuhu panas melepas kalor, ya kan? Dia melepas. Sebanyak berapa, Kak? Sebanyak Q kita misalkan. Maka kalor yang diterima oleh air dingin ini, dia kan menerima juga sebanyak Q atau sebesar Q. Karena tadi definisinya kan jika suhu tinggi melepas kalor, maka kalor yang diterima oleh suhu yang lebih rendah akan sama, seperti itu. Nah, kita lihat gambar berikut. Di sebelah kiri ada air panas, sebelah kanan air dingin. Dicampurkan jadi satu di sini. Lalu, untuk air panas suhunya yaitu T1. Dan untuk air dingin suhunya T2. Dan untuk campurannya suhunya TC atau menjadi air hangat. Karena air panas melepas, maka Q lepasnya yaitu M1 kali C1 dikali T1 dikurangi TC. Lalu untuk Q terima yang diterima air dingin, rumusnya yaitu M2 kali C2 dikali T campuran dikurangi T2. Nah, mari kita bahas simbol-simbolnya. M1 tadi yaitu massa benda 1 atau massa air panas tadi. Terus M2 yaitu massa air dingin. C1 atau C kecil yaitu kalor jenis yang sudah kita pelajari di pembahasan sebelumnya kan. Nah, C kecil yaitu kalor jenis benda. Lalu T yaitu suhu. Kalau TC berarti suhu campuran. T1 suhu pertama dan T2 yaitu suhu benda kedua. Seperti itu. Maka berlaku dari definisi kita tadi, berlaku Q lepas sama dengan Q terima. Nah, kita bisa menjabarkan rumusnya menjadi seperti ini. Agar kita lebih paham, langsung saja kita terapkan pada latihan soal. Latihan soal yang pertama, jika 100 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dicampurkan dengan 200 gram air bersuhu 40 derajat Celcius pada wadah yang tidak menyerap kalor, maka suhu akhir campuran adalah, pertama kita tulis dulu diketahuinya. Ada M1, M1 nya 100 gram, kita ubah menjadi kilogram. Terus T1 80 derajat Celcius. M2 nya yaitu 200 gram, kita ubah juga menjadi kilogram.
Lalu T2-nya yaitu 40 derajat Celcius. Dan yang ditanya adalah suhu campuran. Nah, langsung aja kita masukkan nih rumus kita. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, kita masukkan sesuai penjabaran rumusnya. Karena ini adalah air semua, maka kalor jenisnya sama. Jadi C1 sama dengan C2. Jadi C-nya dapat kita coret karena sama-sama air. Untuk memudahkan perhitungan kita, langsung saja kita masukkan angkanya. M1 0,1 dikali 80 dikurangi TC sama dengan M2-nya 0,2 dikali TC dikurangin 40. Jadi seperti ini, 8 dikurangi 0,1 TC sama dengan 0,2 TC dikurangi 8. Kita kumpulkan angka di sebelah kiri dan yang ada TC-nya kita kumpulkan di sebelah kanan. Maka didapatkan TC sama dengan 53,3 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, kakak masih punya contoh soal lagi supaya kita bisa lebih paham. Contoh soal yang kedua. Balok es dengan massa 50 gram bersuhu 0 derajat Celcius dicelupkan pada 200 gram air bersuhu 30 derajat Celcius yang diletakkan dalam wadah khusus. Jika kalor jenis air 1 kal per gram derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kal per gram, maka suhu akhir campuran adalah, kita tulis dulu diketahuinya, M1 50 gram. Kita tidak usah rubah ke kilo karena di sini satuannya sudah sama semua. Di sini kan sudah gram. Nah, jika seperti ini kita bisa langsung menghitungnya jika sudah sama semua. Lalu T1-nya yaitu 0 derajat Celcius, M2-nya 200 gram, T2-nya 30 derajat Celcius, C air, kalor jenis air 1 kal per gram derajat Celcius, dan kalor lebur es atau LS yaitu 80 kalori per gram. Yang ditanya apa? Sama, yang ditanya yaitu suhu campuran atau TC. Nah, sebelum menuju jawabannya, kita perhatikan dulu grafik ini. Diketahui awalnya kan dia berbentuk es, balok es ya, dan suhunya 0 derajat. Berarti dia awalnya ada di titik B ini. Lalu dicerupkan pada air bersuhu 30 derajat dan diletakkan dalam wadah khusus, sehingga es ini akan perlahan-lahan melebur, berubah menjadi air ke titik C. Lalu suhunya akan terus bertambah, menerima kalor tadi dari air yang bersuhu 30 derajat, sehingga es ini perlahan juga suhunya akan naik. Nah, sampai berapa? Ini yang kita hitung TC-nya. Oke, langsung aja. Kita tetap pakai prinsip yang tadi. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas sama dengan Q terimanya Q1 ditambah Q2. Kenapa begitu, Kak? Karena kita melalui dua proses. Q1 adalah proses es menjadi air dengan suhu tetap di 0 derajat atau disebut melebur. Dan Q2-nya ini adalah air dengan perubahan suhu. Maka kita masukkan. Untuk Q lepas sendiri, M air dikali C air dikali T air dikurangi T campuran. Sama dengan untuk Q1-nya sendiri adalah massa es dikali kalor lebur es ditambah massa es dikali kalor jenis air dikali suhu campuran dikurangi 0. Mengapa Q1 pakai massa es dan kalor lebur es? Karena dia bentuknya masih es. Dan Q2, kenapa dia pakai kalor jenis air? Karena dia sudah berubah jadi air, perlahan kan suhunya naik
dan dia juga berubah jadi air. Seperti itu. Langsung saja kita masukkan M air 200 gram, C air 1, T air yaitu 30 dikurangi TC yang kita cari. Sama dengan massa es 50 gram dikali kalor lebur esnya 80 ditambah massa es 50, kalor jenis airnya 1 dikali TC dikurangi 0. Setelah kita hitung, kita dapatkan 6000 dikurangi 4000 sama dengan 50 TC ditambah 200 TC. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu T campuran adalah 8 derajat Celcius. Maka suhu akhir dari campuran es dan air bersuhu 30 derajat Celcius tadi yaitu 8 derajat Celcius. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.